Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanung Pujo Harjanto, guru sejarah dari SMA Negeri 1 Ngawen, Kabupaten Blora. Dalam video kali ini saya akan menampilkan cuplikan mengenai administrasi dasar di sekolah kami di SMA Negeri 1 Ngawen, meliputi penyusunan naskah dinas, pengelolaan arsip, pelayanan prima, penyusunan SOP, perencanaan pembangunan daerah, penata usahaan keuangan daerah, komunikasi efektif, dan pengadaan barang dan jasa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bisri Alifin, Kepala SMA Negeri 1 Ngawen. Dalam hal ini mendukung pelaksanaan pelatihan administrasi dasar bagi guru dalam rangka meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Setelah menerima surat, dimasukkan di buku agenda masuk. Terus disposisikan. Setelah itu dimasukkan ke selanjutnya dimasukkan ke ruangan kepala sekolah. Untuk surat dari tata naskah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah surat didisposisi kepala sekolah, seandainya surat didisposisikan arsip, kita masukkan ke Dinas sesuai dengan kode surat. Kalau surat undangan kita masukkan ke sesuai ini undangan. Ini karena ini suratnya disposisinya diarsipkan, kita masukkan di arsip sesuai golongan. Tapi adalah ruang untuk arsip itu kurang memadai, seharusnya ada khusus untuk ruang arsip. Oke ya, kaitannya dengan masalah SOP. SOP itu kan sebenarnya standar operasional prosedur, tapi ada juga orang yang mengatakan prosedur operasional standar. Nah, di dalam penyusunan SOP memang sebaiknya itu disusun oleh tim penyusun SOP, di mana masa berlakunya SOP itu tergantung dari tim itu untuk berlaku berapa tahun. Kemudian nanti sewaktu-waktu bisa diubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian yang kedua, apakah perlu SOP itu disosialisasikan kepada warga sekolah? Nah, sebenarnya SOP yang disusun oleh tim itu perlu disosialisasikan kepada warga sekolah, sehingga semua nanti tahu bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilakukan ya di dalam pengambilan keputusan kaitannya dengan masalah keputusan yang akan diambil. Nah, di dalam rencana kerja di sekolah itu memang ada yang namanya rencana kerja sekolah yang di dalamnya itu terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah EKJM, yang kedua adalah EKT, yang ketiga adalah EKAS. EKJM itu untuk rencana kerja jangka menengah yang waktunya kurang lebih 4 tahun. Kemudian dari EKJM didetailkan lagi menjadi EKT. Dalam arti EKJM itu dibagi-bagi menjadi beberapa dibagi setiap tahun yang dikenal dengan nama EKT. Nah, di dalam EKT itu belum termasuk di dalamnya masalah anggaran. Jadi hanya sekedar rencana kerja selama 1 tahun itu apa saja.
kemudian dari rencana kerja itu baru nanti didetailkan lagi ke dalam rencana kegiatan anggaran sekolah yang dikenal dengan nama RKAS. Nah, kalau masalah kendala sebenarnya tidak begitu banyak kendala, ya, apalagi di dalam penyusunan itu kita melakukannya secara berjenjang atau bertahap. Jadi dalam tahap awal kita melakukan analisis berdasarkan rapor pendidikan yang kita miliki, ya, kemudian nanti dilanjutkan ke review. Setelah itu nanti baru ditetapkan sebagai rencana kerja jangka menengah yang kemudian didetailkan lagi menjadi RKT, kemudian didetailkan lagi menjadi RKAS, yang semuanya itu nanti akan dilaksanakan dalam waktu tertentu, tapi tidak menutup kemungkinan di dalam perjalanan itu terjadi perubahan. Nah, kendala-kendala yang terjadi ya biasanya pada saat pelaksanaan kegiatan itu kadang-kadang yang pertama itu adalah masalah dana. Dana itu mestinya diterima oleh sekolah itu pada tahun anggaran. Tapi dalam kenyataannya anggaran yang diterima itu atau dana yang diterima itu baru pada bulan Maret, kadang April, sehingga 2 bulan atau 3 bulan pada saat pelaksanaan kegiatan itu yang mestinya harus dilaksanakan tidak bisa terlaksana. Akhirnya sumber dana BOS berasal dari pemerintah pusat. Untuk penerimaannya berdasarkan jumlah siswa. Kebetulan di Kabupaten Blora nominal per siswa Rp1.550.000. Penggunaan untuk apa aja? Penggunaan BOS untuk keperluan sekolah seperti pemeliharaan sarana dan prasarana hingga membeli alat komunikasi, alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Kendalanya yang dialami biasanya pencairan agak molor karena proses teknik mungkin yang untuk verifikasi atau apa itu agak tertunda, jadinya pencairan bisa molor. Sumber dana BOP itu berasal dari provinsi, di mana sumber dana BOP itu 1 tahun cair 4 kali, jadi triwulan 1, 2, 3, 4. Kemudian penggunaannya untuk tahun 2023 ini belanja barang dan jasa, kemudian ada belanja modal. Untuk tahun-tahun sebelumnya hanya belanja barang jasa saja. Kemudian untuk kendala yang selama ini kami hadapi itu untuk pencairan ini waktunya agak mundur, sehingga kami agak kesusahan di dalam melakukan penggunaan belanjanya, karena waktunya biasanya itu hanya di pertengahan triwulan. Itu saja mungkin. Kemudian ada lagi untuk penggunaan dana BOP ini harus betul-betul sesuai dengan RKAS. Jadi kalau tidak sesuai dengan RKAS, sedangkan nanti ada istilahnya kejadian atau ada keperluan yang mendesak, maka kami ya harus menunggu jika ada perubahan RKAS. Prosedur pengadaan barang jasa yang berdasarkan sumber BOSP antara lain 1. Persiapan pemilihan penyedia. 2. Perencanaan pemilihan penyedia. 3. Pelaksanaan kontrak pengadaan. 4. Pengawasan dan pengendalian pengadaan. 5. Penyerahan hasil pengadaan. Di sini terkadang ada kendala dalam proses pengadaan barang jasa tersebut, antara lain perubahan harga, perubahan pasokan, miskomunikasi dengan vendor atau rekanan, perencanaan tidak terintegrasi dengan baik. Sekian.